Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhdhakkar ulul albab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji tentang teologi Islam. Dan alhamdulillah kita masih memiliki kesemangatan untuk selalu mempelajari tentang akidah-akidah yang benar. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang kriteria dari undang-undang yang ideal, dan kita juga sudah membahas tentang kriteria yang pertama terkait dengan undang-undang yang bersifat sosial, yaitu undang-undang ini harus berlandaskan keadilan, bukan berlandaskan tentang kepentingan pribadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, undang-undang ini harus berlandaskan maslahat. Karena kita berbicara tentang sosial, maka kita harus mendahulukan maslahat umum daripada maslahat pribadi. Tapi sayangnya, undang-undang yang berlaku di sebagian tempat itu bukan karena maslahat, tapi karena kepentingan sekelompok atau segelintir orang. Jadi undang-undang yang diterapkan di sebagian tempat adalah undang-undang yang tidak melihat kepada maslahat umum. Kalau undang-undang ini bermanfaat bagi kelompoknya, maka undang-undang ini harus diterapkan, harus diakui. Tapi kalau undang-undang ini tidak memiliki maslahat bagi kelompoknya, maka undang-undang ini harus dicabut. Di sebagian tempat masih kita dapatkan, sehingga ini bukan undang-undang yang ideal. Undang-undang yang ideal adalah undang-undang yang berlandaskan maslahat umum. Karena kita berbicara tentang kehidupan sosial. Ketika kehidupan sosial, maka masyarakat atau maslahat umum harus kita kedepankan. Makanya kalau kita melihat dalam undang-undang Islam, ketika seseorang sudah melihat bahwa agama itu terancam, artinya agama ini akan diselewengkan daripada keasliannya, maka setiap muslim dia wajib untuk menegakkan keadilan. Dia wajib untuk menegakkan konsep al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia harus bertindak, menjelaskan tentang usaha ini, menjelaskan tentang penyelewengan ajaran agama daripada keasliannya. Kenapa? Karena agama ini tidak bersifat pribadi. Agama ini bukan hanya untuk satu zaman, dua zaman. Agama ini untuk seterusnya. Kalau agama ini diselewengkan dari aslinya, maka agama ini adalah bukan agama yang akan memberikan kebahagiaan, yang akan memberikan solusi bagi generasi ke depan. Dan ini sudah berbicara tentang apa? Tentang maslahat umum, kebaikan umum. Makanya seseorang yang melihat tentang penyelewengan agama, maka dia harus bertindak, dia harus berbicara. Kalau dia mengetahui tentunya. Karena dalam
amar ma'ruf nahi mungkar, salah satu syarat utama adalah harus mengetahui apakah ini benar ma'ruf atau mungkar. Ini adalah pembahasan tentang undang-undang yang ideal. Dan kita akan meneruskan pembahasan kita dengan pembuktian daripada tauhid dalam perundang-undangan. Setelah kita mengetahui tentang undang-undang yang ideal, kita sudah mengetahui tentang filosofis kebutuhan manusia akan undang-undang, maka coba kita bertanya kepada diri kita, kira-kira siapa yang layak untuk membuat undang-undang? Kalau kita sudah bahas tentang filosofis kebutuhan manusia akan undang-undang, kemudian undang-undang ideal, kira-kira siapa yang layak untuk membuat undang-undang bagi kita? Dengan kita melihat ke filosofis kebutuhan manusia akan undang-undang, yang pertama, undang-undang ini harus sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan kebutuhan manusia itu ada dua macam, ada kebutuhan maknawi dan kebutuhan materi. Kemudian undang-undang tidak boleh mengedepankan ego pribadi. Undang-undang harus berasaskan keadilan dan maslahat. Dengan kita melihat tentang undang-undang ideal seperti ini, kemudian kebutuhan manusia akan undang-undang itu seperti itu, maka tidak ada zat yang layak untuk membuat undang-undang dan menyusun undang-undang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena untuk bisa mengetahui dua dimensi saja, yaitu dimensi materi dan maknawi yang ada pada diri manusia, itu dia harus mengetahui seluruh seluk-beluk manusia. Dan sampai sekarang tidak ada seseorang atau ilmuwan yang dia mengklaim bahwa saya sudah mengetahui seluruh rahasia yang ada dalam diri manusia. Kalau dia belum tahu, kalau dia tidak tahu tentang rahasia yang ada dalam diri manusia, maka bagaimana mungkin dia akan memiliki undang-undang untuk manusia? Ringkasnya begini para pemirsa, untuk bisa membuat undang-undang yang ideal, maka kita harus mengetahui objek kita. Objek kita adalah manusia. Kita harus mengetahui seluk-beluk manusia, kebutuhan manusia bagaimana, sampai di mana kebutuhan manusia, dan kenapa manusia itu butuh. Kita harus mengetahui tuntutan asli daripada manusia itu apa. Kalau kita tidak mengetahui tentang hal ini, maka mustahil kita akan bisa membuat undang-undang yang ideal. Karena undang-undang yang ideal harus sesuai dengan objeknya, itu apa? Manusia. Kita bertanya kembali, apakah ada dari kita yang mengetahui tentang seluk-beluk manusia? Sampai sekarang tidak ada orang yang mengklaim bahwa dirinya sudah mengetahui seluruh apa yang ada dalam diri manusia. Itu tidak ada. Makanya kalau kita melihat ada perkembangan tentang ilmu, ada perkembangan itu. Kedokteran juga berkembang. Kemudian sosiologi juga berkembang. Artinya ketika ilmu itu berkembang, maka ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari generasi-generasi terdahulu itu tidak sempurna. Itu ilmu yang kita dapatkan dari generasi terdahulu adalah ilmu yang kurang. Tidak sempurna berarti apa? Berarti tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuat undang-undang. Kalau sudah seperti ini, maka siapa yang layak untuk membuat undang-undang? Jawabannya satu, pemirsa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Allah yang kita kenal adalah zat yang memiliki manusia itu sendiri. Zat yang mengatur manusia itu sendiri. Zat yang memberikan rezeki kepada manusia. Kalau kita sudah mengetahui hal ini,
kita sudah memiliki satu keyakinan bahwa seluruh perkara manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka undang-undang pun harus dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seluk-beluk manusia. Karena Dia yang menciptakan. Kalau kita ingin mengetahui satu produksi rahasianya, maka kita harus bertanya kepada pembuat daripada produksi itu sendiri. Bagaimana dia membuat, kemudian kalau ada kerusakan bagaimana? Karena dia yang mengetahui tentang seluk-beluk daripada produksinya atau barang yang telah dibuatnya. Begitu juga dengan manusia. Manusia adalah buatan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengetahui tentang seluk-beluk manusia, kita harus tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya Allah yang mengetahui seluk-beluk daripada manusia, yang mengetahui dengan detail hakikat daripada manusia. Ketika hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikat manusia, maka kesimpulannya adalah hanya Allah yang mampu untuk memberikan undang-undang kepada manusia. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembahasan-pembahasan yang lalu. Makanya misal seperti yang saya katakan di awal pembahasan tentang tauhid dalam perundang-undangan, kita butuh pembahasan muqaddimah, yaitu tentang filosofis kebutuhan manusia kepada undang-undang, kemudian syarat undang-undang ideal itu bagaimana. Dengan konsep-konsep ini kita bisa menentukan dan memahami siapa yang layak memberikan undang kepada manusia. Dan jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa lebih jelas dan lebih yakin akan kesimpulan kita, mari kita bersama-sama merunut pembahasan kita yang lalu untuk sebagai satu dasar dalam pembuktian bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak dan berwenang untuk menciptakan dan membuat undang-undang bagi kehidupan manusia dari sisi pribadi maupun dari sisi sosial. Begini, kalau kita ingat pembahasan wajibul wujud, kita sempat menjelaskan bahwa manusia sebagai mempunyai wujud itu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu per detik per menit. Artinya wujud manusia itu bergantung kepada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan manusia itu akan tetap langgeng kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wujud kepadanya. Tapi kalau sedikit saja atau semenit saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan wujud kepada manusia, maka manusia akan sirna. Artinya apa? Artinya seluruh wujud manusia bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan undang-undang ini itu berbicara tentang apa sih? Undang-undang ini berbicara tentang bagaimana wujud ini berkembang. Bagaimana wujud ini itu bisa sampai kepada kesempurnaan. Ini undang-undang. Artinya apa? Artinya kalau dari sisi wujud saja manusia itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masa sih dari sisi undang-undang dia harus mengambil dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kan enggak logis. Kita terima bahwa undang-undang itu berbicara tentang manusia. Undang-undang itu salah satu metode untuk membantu manusia untuk berkembang, untuk teratur. Berarti manusia jadi objeknya. Sekarang kita membahas, kita meyakini bahwa manusia objek daripada undang-undang itu adalah sesuatu yang bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita meyakini bahwa undang-undang itu bisa dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu pemikiran yang tidak logis. Makanya kita katakan, karena objek daripada undang-undang adalah manusia,
dan manusia secara wujud itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka undang-undang pun yang berkaitan dengan diri manusia, kehidupan manusia harus berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tempat bergantungnya manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang mengetahui lebih detail dan benar tentang kebutuhan manusia. Makanya kalau kita ingat tentang pembahasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengetahui makhluknya sebelum dan setelah tercipta atau setelah menciptakan makhluknya. Ini artinya apa? Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan itu bisa dijawab. Makanya kalau kita sedikit berbicara tentang Islam, Islam itu bukan hanya berbicara tentang manusia dari sisi individual, bukan. Tapi Islam adalah agama yang sempurna. Individual, sosial, semuanya telah dibicarakan dan dibahas oleh Islam. Dan semuanya memiliki solusi. Makanya, dengan argumentasi ini kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki wewenang dan memiliki hak untuk membuat undang-undang bagi kita semua. Ini adalah pembuktian daripada tauhid dalam perundang-undangan. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas pembahasan ini di lain kesempatan atau di lain waktu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين.